Oke, sebelumnya selamat siang ya, selamat siang kalau di kita selamat siang, teman-teman semua, Mbak Teresa, Bu Ayu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi di Sticky Indonesia gitu. Terus terang juga saya sedikit kaget gitu, kok kok sampai eh, mostly biasanya diundangnya cuma sekitar wilayah Jawa gitu, kok ini sampai sampai Bali gitu kan. Terus terang saya cukup kaget gitu. Ya terima kasih banyak sudah dikasih waktu dan kesempatannya itu. Terus hari ini saya manggilnya teman-teman aja kali ya, teman-teman. Saya mau present gitu tentang kurikulum VT Refinement gitu. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nasihun Amin, biasa dipanggil Amin gitu. Untuk saat ini saya bekerja sebagai Senior PT Engineering dan Product Owner di Universitas Islam Indonesia. Kemudian saat ini juga sebagai DevOps Engineer di startup Series B StelTheory.co sebagai DevOps Engineer, dan sekarang juga sebagai part-time Quality Assurance di salah satu perusahaan bidang security data gitu di Australia. Nah, ini adalah kontak saya gitu. Semisal nanti teman-teman pengen diskusi setelah acara, feel free untuk kontak saya via email ataupun di LinkedIn gitu. Tapi biasanya saya lebih fast respon untuk di LinkedIn. Jadi semisal langsung ada pertanyaan sore ini atau nanti malam gitu, langsung japri saja via LinkedIn gitu. Oke. Nah, sebenarnya kurikulum VT Refinement ini sebenarnya salah satu proyek personal saya gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat nge-share di LinkedIn itu, saya menyediakan layanan untuk bantu gitu teman-teman yang masih fresh grade ataupun yang masih kuliah gitu, untuk bantu bikin CV itu kayak gimana atau kayak gitu. Nah, biasanya kan teman-teman kadang kita cuma ngambil template gitu yang dari web atau dari internet gitu, kita ambil template-nya tanpa kita tahu tuh sebenarnya ini sudah pas belum sih dengan pekerjaan yang mau kita apply, atau sudah pas belum sih sebenarnya konten-kontennya gitu. Nah, hari ini kita mau mencoba melakukan itu. Saya nanti akan share gimana caranya atau konten-kontennya seperti apa aja sih yang seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum VT atau RISAM ya. Nanti akan ada dua sih, namanya kurikulum VT sama RISAM gitu. Nah, ini misal teman-teman punya CV yang sudah ready gitu, tapi teman-teman masih ragu nih, kontennya udah bener apa belum, kemudian apa namanya, desainnya seperti apa gitu, teman-teman bisa submit saja nanti ke blog saya gitu di naswordwordpress.com CV Refinement, tapi nanti teman-teman di sana diminta untuk login Google ya, karena nanti dari login Google-nya itu saya ngambil data emailnya. Jadi setelah saya review atau saya bantu untuk kasih masukan, itu nanti saya akan emailkan ke email personal teman-teman kayak gitu. Sekian perkenalannya. Kita langsung masuk saja gitu. Gimana sih caranya kita menulis kurikulum vitae gitu. Nah, kita balikan lagi nih, yang namanya kurikulum vitae itu apa sih? Nah, kurikulum vitae itu sebenarnya dari bahasa Latin gitu, yang kalau bahasa Inggrisnya namanya course of life, atau kalau bahasa Indonesianya ya perjalanan hidup gitu. Jadi, kurikulum vitae itu seperti summary atau apa ya, tulisan perjalanan hidup kita itu dari awal sampai akhir. Nah, nanti dalam dalam prakteknya kurikulum vitae dan resam itu kalau kita berbicara di ranah global ya, ini kita saat ini kita berbicara dulu di ranah global, bukan Indonesia dulu, tapi ranah global. Jadi kurikulum vitae dan resam itu cukup berbeda fungsinya kalau di luar sana kayak gitu. Nah, jadi jangan bingung ketika nanti teman-teman submit itu job ke, submit mau daftar pekerjaan di luar sana, itu jangan bingung kalau diminta resume atau CV yang dipakai yang mana gitu. Nah, kalau kurikulum vitae ini more into academic purpose. Jadi
fungsinya biasanya kalau kurikulum vitae ini dipakai semisal teman-teman mau apply S2 atau S3 gitu. Jadi nanti di sana kontennya ya lebih lebih apa ya compact kayak gitu. Kemudian kalau resum itu nanti kontennya tentang skill set kita tuh kayak apa sih kayak gitu. Nah, ini kurikulum vitae dan risam. Kalau kurikulum vitae itu biasanya berdasarkan kredensial base gitu. Jadi teman-teman dari dirunut tuh dari sekolah dari SD sampai pendidikan tinggi terakhirnya itu sudah melakukan research apa saja, kemudian di sana sudah apa namanya punya sertifikasi apa saja, kemudian sudah punya buku apa saja, menulis buku apa saja, research-nya submit kemana saja. Nah, itu kurikulum vitae yang digunakan untuk academic purposes. Nah, sedangkan untuk risam itu lebih ke kompetensi base. Jadi kayak risam tuh lebih ke kayak personal branding-nya kita gitu loh. Jadi kita pun punya skill set apa sih? Semisal kalau risam tuh biasanya isinya ya langsung kompetensi base ya mungkin eh, saya bisa Microsoft Office dengan eh, saya memiliki sertifikasi di bidang tersebut kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang ditulis di dalam risam. Jadi memang cukup beda ya kalau apa namanya di luaran sana kurikulum vitae dan risam itu dua hal yang berbeda. Apalagi kalau teman-teman apply-nya ke US, Europe itu mereka akan membedakan gitu antara kurikulum vitae dan risam. Tapi kalau teman-teman itu base-nya di luaran itu biasanya dianggapnya sama saja. Mereka akan menyebutnya sama antara kurikulum vitae dan risam. Nah, ini kalau di luaran sana, konten dari kurikulum vitae ini memang lebih panjang gitu. Jadi isinya memang apa namanya sepadat itu. Jadi kayak research objektif, kemudian personal statement. Kan teman-teman kalau mau daftar S2 atau S3 kan pasti ditanya tuh risetnya sudah apa aja, kemudian nanti ketika memulai sekolah akan melakukan research apa, kemudian background education-nya apa, dan award atau grant yang pernah diterima itu apa, kayak gitu. Itu akan menjadi nilai penting ketika teman-teman submit kurikulum vitae untuk kebutuhan akademik kayak gitu. Sedangkan untuk kebutuhan job vacancy itu kalau di luaran sana disebutnya menggunakan risam itu isinya lebih lebih simpel ya, karena ya hanya marketing diri kita punya skill set apa saja. Semisal kita punya skill set kayak tadi Microsoft Office ditulis di sana, kemudian work experience itu lebih penting daripada kita menulis education-nya gitu. Karena ketika kita bekerja, kita yang dilihat experience-nya terlebih dahulu kalau kita daftar pekerjaan. Kemudian risam dari semua apa yang kita tulis itu risamnya dalam sekian paragraf pendek saja gitu ditulis di sana dan itu sudah cukup seperti itu. Jadi memang cukup berbeda antara kurikulum vitae dan risam ketika kita mendaftar di mungkin Amerika atau Europe gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kayaknya sih lebih mengeneral ya. Jadi kayak kurikulum vitae dan risam itu dua hal yang sama gitu. Jadi kalau ditanya daftar di perusahaan Indonesia gitu, saya butuh kurikulum vitae ya, jangan bingung isinya itu pasti kalau bekerja di maksudnya kita mendaftar pekerjaan berarti itu ya risam kayak gitu. Kalau kita mendaftar untuk sekolah lagi academic purpose, oh itu kurikulum vitae yang isinya kontennya yang sepadat itu kayak gitu. Jadi nggak usah dibingungkan gitu antara kurikulum vitae dan risam kalau di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke refinement-nya gitu. Jadi kalau kita berbicara CV, biasanya kan kita sudah ngambil formatnya terlebih dahulu di internet kan, dengan format yang macam-macam dan kadang malah bikin kita sendiri bingung gitu. Ini kita mau pakai format yang kayak gimana gitu, itu yang biasanya malah jadi konten kita nggak fokus terhadap isi konten kurikulum vitae kita, tapi kita malah hanya fokus ke desainnya seperti apa gitu. Yang sebenarnya itu nggak mandatory gitu. Nah, kenapa kita sebut sebagai refinement, kurikulum vitae refinement? Karena
prakteknya membuat CV itu sama kayak bikin skripsi gitu. Jadi sedikit-sedikit ditambah, sedikit-sedikit ditambah, sedikit-sedikit ditambah. Ketika kita sudah bikinnya dari awal sudah gelondongan gitu, kontennya pasti akan amburadul gitu. Jadi kontennya bisa lompat-lompat atau memang karena kita sudah ngambil format yang sudah ada, ya kita cuma ngikutin format yang ada itu tanpa tahu ini tuh sebenarnya mandatori atau enggak sih, dipakai atau enggak sih, atau ini hanya pemanis saja kayak gitu. Nah, ketika kita juga melakukan refinement karena tadi kita sedikit sedikit ditambah itu kita punya waktu lebih untuk berpikir gitu. Ini kontennya bagus atau enggak. Kemudian ketika kita melakukan refinement itu sebisa mungkin kita ada pihak pihak lain gitu yang membantu teman-teman untuk melakukan review. Jadi ada kalanya ketika kita sudah merasa ini tuh udah bagus kok, tapi kan sudah bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain gitu. Mungkin orang lain mempunyai pandangan lain terhadap CV kita. Mungkin ada konten yang ini tuh nggak kepake atau memang kontennya ya udah dihapus saja atau ditambah kayak gitu. Mungkin pihak kedua itu yang akan membantu kita untuk melakukan review kayak gitu. Nah, sebelum melakukan refinement, ada baiknya kita tuh paham dahulu gitu. Kita tuh mau mendaftar di mana sih? Mau mendaftar pekerjaan apa sih? Kebutuhan pekerjaan itu apa? Kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi kita kalau bikin CV itu langsung jangka panjang gitu. Kita mau ngelihat tuh goal-nya kita tuh semisal 2, 3, 4 tahun ke depan tuh akan seperti apa. Jadi sekalian kita membuat karena tadi yang disebut CV tadi adalah perjalanan hidup, sekalian saja kita bikin planningnya gitu. Siapa tahu dengan kita membuat planning dari sekarang kita ya bisa jadi doa gitulah ibaratnya kalau saya bilang. Nah, untuk paham job atau pekerjaan yang akan kita lamar itu ya kita harus baca dulu tuh. Kita punya target tuh, kita misal pengen kerja di perusahaan startup mana atau unicorn mana kayak gitu. Kita ambil job vakansinya, kita baca deskripsinya apa, kemudian requirement-nya apa, goal-nya atau kalau kita diterima itu kerjaan kita akan seperti apa itu teman-teman baca itu dulu, kemudian lakukan research gitu. Maksudnya lakukan research apa? Jadi semisal ada ada satu ada pekerjaan yang memang apa ya title-nya sama tapi requirement-nya berbeda gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa ngambil kita bisa combine gitu. Oh, ternyata dengan title ini pekerjaannya dan skill set-nya itu ternyata harus A, B, C, D, E gitu. Nah, teman-teman harus melakukan banyak riset tersebut karena bisa jadi prakteknya kita malah mengerjakan apa yang ada di job vakansi yang lain gitu. Itu bisa bisa jadi terjadi seperti itu karena kebutuhan pasar kan selalu berubah cepat ya. Jadi kita juga harus ketika bikin CV itu kita juga harus siap-siap gitu. Oh, kita contohnya ini aja deh. Ini saya ngambil job vakansi ini dari Shopee. Ini sebagai product management ya, product management tapi wait, ini bisa kayak annotate nggak ya? Bisa ya. Annotate draw. Oke, kita bedah dulu. Ini ada pekerjaan sebagai product management, tapi di sini ada data analitik. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu kita manage produk, yang satunya lagi data analitik gitu. Jadi ini kayak dua pekerjaan yang dikombin. Tapi sebenarnya di prakteknya di lapangan sana memang ketika kita mau manage produk kita harus paham datanya seperti apa kayak gitu. Nah, kita harus nyari nih, oh product management nih kayak apa sih? Itu kita harus research dulu. Kemudian kita lihat yang di sini. Ini kan task yang akan kita kerjakan ketika nanti kita sudah
semisal diterima di sana, kita bekerja work closely with product manager. Berarti kan di sini kita butuh yang namanya skill set teamwork gitu. Satu, teamwork. Kedua, di sini ada planning feature development roadmap. Di sini kita harus bisa yang namanya bikin planning gitu, scheduling. Kemudian di sini kita provide insight through depth understanding user behavior. Berarti skill set yang satunya lagi adalah user experience. Kemudian di sini ada design and evaluate experiment. Ini juga masuk ke user experience kan. Kemudian develop and report dashboard, develop and maintain report dashboard. Ini bagian dari data analitiknya. Jadi dari requirement ini data analitiknya baru nongol di belakang kan. Yang sisanya soft skill kayak gitu. Kemudian ini juga soft skill yang learn crew nih. Nah, kemudian kita breakdown lagi di qualification kan. Jadi ini apa yang akan kita kerjakan, sedangkan bagian qualification ini yang kita akan dites gitu. Ketika kita submit CV dan CV kita lolos, hal ini yang akan dites. Jadi semisal ketika kita membuat CV-nya sebisa mungkin kita mendekati qualification ini. Semisal di sini kita ada 2 years relevant experience, berarti memang teman-teman harus minimal itu 1,5 tahun lah. Kalau teman-teman 1,5 tahun sudah punya experience yang cukup banyak di business intelligence, kalau teman-teman berani daftar ya daftar aja gitu, nggak usah harus memang 2 years relevant experience, karena di qualification ini nanti yang akan istilahnya apa ya, akan diujikan lah kalau CV-nya sudah lolos kayak gitu di interview. Kemudian problem solving juga, kemudian master of bachelor ini. Ketika ada yang namanya master atau bachelor degree ini biasanya yang akan diambil yang master dulu. Jadi yang akan difilter itu yang degree-nya sudah master dulu, akan difilter terlebih dahulu. Kalau memang belum ada yang cocok, akan difilter yang bagian bachelor. Biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada advanced knowledge, skill essential, bla 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 bla. Nah, ini yang biasanya akan diujikan langsung. Jadi akan hands on langsung setelah interview, biasanya kayak gitu. Sisanya kalau kita baca ini hanya akan di-verify biasanya pakai interview lisan kayak gitu. Nah, dari sini kita sudah melihat gitu ada beberapa skill set yang perlu kita pahami sebelum kita apply gitu. Kalau memang skill set kita match dengan job vacancy ini ya feel free untuk langsung daftar gitu. Oke, wait, nih. Clear. Nah, setelah kita paham requirement-nya tadi, kita mulai menulis gitu. Kita mulai menulis CV kita. Sebenarnya kita kalau mau menulis CV itu dari blank dokumen pun nggak masalah gitu, karena nanti kita tambah sedikit demi sedikit. Nah, dokumen header ini biasanya banyak gitu teman-teman yang masih fresh grade itu menulis di atas gede banget kurikulum vitae atau CV atau risam gitu. Sebenarnya itu nggak perlu gitu, karena ya itu memang disubmit sebagai CV gitu, nggak perlu itu nggak perlu ditulis pun HRD sudah tahu gitu, itu ya CV gitu. Nah, untuk mengganti tulisan seperti itu biasanya langsung saja ditulis nama teman-teman, itu cukup dengan kita main dengan font size gitu, kemudian di bold atau bagaimana, cari font yang paling gampang atau paling enak untuk dibaca gitu. Tulis saja nama teman-teman, nama lengkap gitu, nggak usah tanpa gelar. Kemudian di bawahnya tulis role teman-teman saat ini. Misal teman-teman sudah bekerja, tulis current role-nya. Tapi kalau teman-teman baru lulus kuliah gitu, ditulis aja fresh graduate, nggak masalah gitu, karena memang posisinya juga masih baru fresh graduate. Contohnya seperti ini. Jadi cukup
nama, saya pakai nama saya Nasionamin gitu, kemudian role-nya untuk saat ini apa, kayak gitu. As simple as it is, nggak perlu ditambah foto atau apa, karena apa ya, itu malah akan mengganggu gitu. Kalau kalau saya bilang ditambah di header kita tambah foto itu malah akan mengganggu. Jadi cukup nama saja karena orang akan melihat, oh ini CV-nya siapa sih? Oh ini CV-nya Amin gitu. Oh job-nya sekarang apa? HRD tanpa tanpa harus membaca bagian bawahnya, dia akan langsung fokus ke apa namanya, kalimat setelah header-nya kan. Oh set repeating engineering. Oh kalau memang itu sesuai sama sesuai dengan pekerjaan yang sedang kosong di tempat itu, yaitu akan masuk ke filter terlebih dahulu kan, tanpa HRD akan membaca di bawahnya. Yang penting kesaring dulu lah, intinya seperti itu. Kemudian, nah ini yang biasanya digalaukan oleh teman-teman fresh grade gitu. Formatnya seperti apa, mau bikin CV-nya seperti apa, harus pakai template yang mana, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bikin CV itu nggak ada formatnya. Yang penting kita fokus ke kontennya, selama konten itu bersih, konten itu clean, maksudnya dapat dibaca dengan jelas, itu oke gitu. Balik lagi tapi sesuai kebutuhan ya. Dalam artian kalau memang teman-teman mau fokus mau daftar akademisi, ya sudah kita fokus ke kontennya dengan konten eh, yang saya tuliskan di depan tadi yang cukup banyak tadi. Kemudian kalau memang kita fokusnya ke daftar kerja, ya kontennya sedikit itu maksimal juga 2 page saja kayak gitu. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah kita nggak perlu bikin yang namanya CV itu dengan warna yang super duper warna-warni gitu. Nggak perlu, bahkan CV yang memang itu blank atau hitam putih pun itu more than enough, karena kita butuh informasi di dalamnya, bukan butuh desain yang super warna-warni, kecuali teman-teman memang mendaftar ke pekerjaan yang memang butuh eh, rasa seni ya, maksudnya rasa seni semisal digital marketing atau apa namanya konten kreator, itu memang mau nggak mau ya teman-teman bermain warna di sana, bermain desain di sana kayak gitu. So start from blank document is okay kayak gitu. Kemudian contohnya seperti ini ya. Ini kan cukup clean dan clear gitu. Kita bisa baca gitu. Contohnya ini saya ngambil saja di internet, kita bedah saja, langsung kan di sini nama, kemudian current current apa namanya, current position gitu, kemudian di sini ada summary dari resume kita atau CV kita, kemudian ada poin-poin di sini sesuai apa namanya experience-nya kita, kemudian di situ kita mengerjakan apa saja kayak gitu tertulis di situ. Ini cukup seperti ini pun nggak masalah gitu. Bahkan tanpa ada warna di kiri kanan pun, kiri kanan atas bawah pun nggak masalah gitu. Oke. Kemudian ini juga salah satu yang biasanya bingung gitu mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau dicampur gitu. Sebenarnya kalau kita bikin CV itu jangan bahasanya dicampur ya. Jadi kita bikin di atas summary-nya bahasa Inggris, tapi di bawah semuanya bahasa Indonesia. Jangan. Jadi pakai satu bahasa saja, dan kita fokus gitu. Kalau saya pribadi, saya prefer pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita punya kesempatan lebih untuk CV kita itu dikirim ke perusahaan luar. Kayak gitu. Jadi kalau memang targetnya teman-teman pengen keluar gitu, mesti keluar negeri gitu, atau memang bekerja di perusahaan asing gitu, ya gunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa negara manapun. Misal ya pahamnya bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, tulis saja tetap pakai bahasa Inggris gitu, karena itu lebih global gitu. Kemudian apa ya, kalau pakai bahasa Inggris, jadi semisal teman-teman itu membuat CV dengan bahasa Inggris, berarti siap-siap harus diinterview dengan bahasa Inggris juga kayak gitu. Contohnya yang di Shopee tadi, kita balik ke sini ya. Nah,
Ada strong communication skill, English is must. Berarti mau nggak mau CV yang dibuat oleh teman-teman itu harus bahasa Inggris dan interviewnya pun akan dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kemudian sebisa mungkin kita menggunakan grammar yang benar, kemudian jangan sampai ada tipu gitu. Ada beberapa, aku saya nggak bilang semua HRD kayak gitu ya, tapi memang ada beberapa mungkin orang gitu yang mereka kalau tipu sedikit ya sudah nggak masuk, itu juga ada yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin karena tadi kita refinement, kita sedikit-sedikit kita cek ulang juga kayak gitu, apa yang sudah kita tulis apakah sudah benar apa belum. Kemudian kita soal bahasa lagi kita gunakan active verb gitu, maksudnya active verb gimana? Jadi ketika kita menulis CV itu kita terlihat bahwa kita tuh orangnya tanpa disuruh orang pun aktif gitu. Misal saya melakukan di bagian pekerjaan itu ditulis misal melakukan analisis terhadap X, kemudian membuat dashboard Z gitu. Nah, itu kan orang melihat oh dia sudah pernah mengerjakan ini sendiri kayak gitu. Jadi memang bahasa ini cukup cukup penting juga gitu ketika membuat kurikulum vitae. Kemudian untuk personal information itu kalau saya pribadi saya lebih senang personal information itu hanya email dan domisili. Domisili dalam artian biasanya cuma saya tulis Yogyakarta Indonesia kayak gitu atau Jawa Tengah Indonesia kayak gitu. Jadi nggak kalau CV kan targetnya kita CV itu akan tersebar kemana-mana kan ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita punya informasi yang sensitif itu jangan dimasukkan ke CV. Contohnya ya foto, nomor telepon, kemudian mungkin KK atau KTP karena memang ada beberapa yang kemarin pas saya review itu dia melampirkan yang namanya KTP sama KK gitu. Nah, ini kan maksudnya confidential. Semisal saya orangnya jahat kan saya bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan di sana sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang itu pekerjaan memang fake gitu atau pekerjaan abal-abal. Jadi orang memang mencari target untuk ditipu itu juga ada gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga sensitif terhadap datanya gitu. Kalau memang tidak diminta jangan dikasih kayak gitu. Jadi kalau dimintanya hanya email gitu ya provide saja email gitu. Biasanya untuk nomor telepon kemudian foto atau lembar lampiran-lampiran yang lain itu akan diminta ketika teman-teman sudah lulus ke semisal udah mau tanda tangan kontrak gitu. Mau nggak mau teman-teman pasti akan diminta seperti KTP, kemudian nomor NPWP dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau belum atau masih interview atau bagaimana, ya sudah ditulis saja secukupnya. Kemudian ini juga banyak yang yang masih mempraktekkan ketika submit CV itu pakai email yang tidak proper gitu, tidak 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 business friendly gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita bikin email, misal email teman-teman itu masih kombinasi kombinasi dan itu susah dibaca, biasanya HRD akan skip sih. Sebisa mungkin email ya cukup first name, last name gitu, terus ditambahin apa di belakangnya, misal email tersebut sudah dipakai orang kayak gitu. Oke. Kemudian ini yang bikin bingung juga, apakah education dulu atau working experience dulu yang ditulis di CV gitu. Nah, ini tergantung teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau melanjutkan sekolah lagi atau untuk academic purpose gitu, bagian education yang ditulis di paling atas. Jadi sekolahnya ya dari yang terakhir, maksudnya universitas gitu, kemudian SMA, SMP, SD itu ya ditulis semua gitu. Tapi kalau teman-teman akan mendaftar untuk bekerja gitu ya experience dulu gitu, experience yang terakhir itu di mana, kemudian baru education. Education pun kalau untuk pekerjaan cukup education terakhir biasanya.
kecuali memang diminta sampai jenjang SMK atau SMA gitu, baru itu dituliskan. Biasanya sih cuman universitas, kemudian GPA terakhir, IPK gitu, IPK terakhirnya berapa, itu more than enough gitu. Kemudian untuk kontennya sendiri ya kita jujur saja sama kontennya gitu, jangan kita membuat apa yang lebih. Jadi semisal di experience ini ya ditulis aja yang benar-benar kita lakukan gitu, jangan pekerjaannya teman juga kita aku gitu. Jadi cukup cukup apa namanya, ya karena nanti ya pas pas interview itu akan diverifikasi gitu. Ketika teman-teman nulis sesuatu yang tidak pernah teman-teman kerjakan, waktu diverifikasi teman-teman gagal ya sudah, itu akan keluar dari filternya HRD gitu. Jadi ditulis apa adanya aja. Kemudian sama time orderly ya. Jadi yang paling baru itu ditulis yang paling atas, kemudian bisa maksudnya kita bisa jelaskan section yang bagian itu, bagian experience atau education ini teman-teman bisa menggunakan paragraf sama kayak yang di bagian kiri ini menggunakan paragraf kan di bagian experience, atau bisa menggunakan button gitu. Jadi teman-teman bikin poin per poin gitu. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Untuk poin per poin kan kadang memang lebih detail gitu. Cuman jadi kayak apa ya? Kita bingung gitu ordernya seperti apa, terus mana yang paling penting untuk kita present gitu. Sedangkan yang untuk paragraf ini memang biasanya lebih kayak storytelling, tapi at some point juga kalau HR-nya males baca juga ya susah juga gitu. Jadi kita harus pinter-pinter sih memilih kata, sama kita harus pinter-pinter juga untuk mengolahnya agar sesingkat dan sejelas mungkin gitu. Kemudian yang ini juga kadang teman-teman itu mix antara skill sama trait gitu. Biasanya mungkin skill sama trait ini kayak hard skill sama soft skill ya. Jadi sebisa mungkin itu dibedakan gitu. Kita bikin dua istilah di dua sub gitu yang berbeda. Yang satu isinya memang hard skill. Teman-teman semisal hard skill-nya Microsoft Office, kemudian bisa pemrograman C++, Golang dan kawan-kawan gitu. Itu masukkan ke skills gitu. Tapi kalau teman-teman tentang istilahnya saya orangnya rajin gitu, saya orangnya datang tepat waktu kayak gitu. Nah, itu masukkan ke trait saja gitu. Jadi ketika HRD melakukan filtering itu, oh skills-nya apa sih gitu. Dia akan nyari yang sesuai dengan job desk-nya dulu gitu. Untuk traits-nya itu akan menyusul, biasanya akan diverifikasi nanti ketika interview. Jadi orang akan lihat ke skills-nya dulu. Kemudian jangan menggunakan yang namanya ratio button. Maksudnya ratio button itu kayak gini. Ratio button nih, skills seperti ini. Kenapa? Kalau saya bilang itu siapa yang bisa memverifikasi skill saya sebesar itu gitu. Itu kan ada skills yang full, ada skill yang agak kosong sedikit, kemudian ada yang language bahasa Inggris titik-titik-titik, ada yang warnanya putih satu gitu. Nah, kalau saya pribadi lebih suka ini dibikin langsung poin-poin saja skills-nya apa, tanpa harus ada kayak bar-nya gitu. Kemudian sama languages juga nggak perlu pakai titik-titik seperti ini. Kenapa? Saya lebih prefer ditulis misal English, nilai TOEFL saya berapa kayak gitu. Itu lebih lebih istilahnya apa ya? Lebih proven lah daripada kita harus titik-titik-titik kemudian kita kasih nilai di sana gitu. Lebih bagus langsung ada, oh saya lolos di kompetensi ini, saya punya sertifikat ini, itu lebih bagus gitu. Kemudian tipsnya untuk apa namanya apply job itu, ini mungkin kayaknya udah menuju slide terakhir ya. Apply job itu
Kalau untuk academic purpose biasanya bisa lebih dari 3 halaman karena memang harus dirunut gitu dan kontennya pun cukup cukup apa namanya compact gitu ya, eh, banyak sekali. Tapi kalau untuk mendaftar pekerjaan itu maksimal maksimal banget usahakan hanya 2 lembar gitu, nggak 3 lembar masih oke, tapi ya sebisa mungkin tetap 2 lembar. Kemudian teman-teman juga harus bikin cover letter ya, kecuali memang tidak diperlukan gitu. Biasanya sih kalau untuk pekerjaan-pekerjaan IT sih tanpa cover letter nggak masalah gitu. Tapi untuk pekerjaan non IT kan mungkin masih ada yang eh, istilahnya mereka butuh 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 itulah untuk data mereka kayak gitu. Jadi tetap bikin, kecuali memang nggak perlu gitu. Memang dari sana nggak perlu meminta itu nggak masalah. Kemudian jangan pernah apa namanya kita masukkan informasi-informasi yang tidak penting gitu. Contohnya hobi. Nah, kita kan bekerja berdasarkan skill ya, bukan untuk dibayar karena hobinya kita gitu. Kecuali memang pekerjaan kita itu match sama hobi. Semisal kita daftar pekerjaannya sebagai tim SAR gitu. Hobinya apa? Hobinya trekking, kemudian hobinya arung jeram, bla bla bla. Itu masih nyambung dan itu nggak masalah gitu kalau memang masih ada sangkut pautnya. Tapi kalau memang nggak ada sangkut pautnya, nggak perlu ya. Ya itu nggak itu hobi teman-teman gitu. Tapi ya untuk di pekerjaan kayaknya nggak perlu lah itu dimasukkan ke CV gitu. Oke, ini kayaknya udah 2 slide terakhir. Jadi sebenarnya gimana sih untuk apa namanya ya exposure di CV kita? Kan kita sebenarnya bikin CV itu kalau nggak tahu ya kalau beberapa orang kita bikin CV itu kita akan sodorkan ke perusahaan gitu. Nah, gimana caranya biar CV kita tuh ya online orang tinggal lihat aja tanpa kita harus menyodorkan gitu. Nah, sekarang kan sudah zamannya internet lah ya dan online online CV itu banyak banget gitu, online online risam tuh banyak gitu. Itu akan membantu teman-teman exposure teman-teman gitu. Kalau apa namanya sebisa mungkin kita balik paradigmanya biar HRD yang mengejar kita, eh, biar HRD yang mencari informasi tentang kita gitu. Nah, untuk online platform sendiri sebenarnya ada banyak gitu. Ada LinkedIn, ada ResearchGate. ResearchGate ini biasanya dipakai untuk akademisi. Nah, sisanya itu untuk apa namanya? Untuk pekerja gitu. Em, Boleh teman-teman itu sign up di semua platform gitu, tapi usahakan ketika sign up di semua platform datanya juga terupdate di semua tempat gitu. Jadi jangan cuma kalian teman-teman sign up di semua tempat, tapi yang update cuma di LinkedIn-nya saja. Itu sebisa mungkin semuanya juga update. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan LinkedIn itu sejak 2011, itu saya semester semester 3, semester 4, itu sampai sekarang saya dapat sekitar ya 100 job vakansi lah. Maksudnya saya tidak pernah membuat istilahnya apa ya, menyodorkan CV ke perusahaan, tapi orang-orang itu sudah melihat page LinkedIn saya gitu. Jadi nggak perlu yang namanya saya submit email ke sana, ke sana, ke sana kayak gitu. Biarkan HRD yang mencari informasi tentang kita. Kemudian kenapa kita pakai online platform? Karena target target pribadi saya sendiri sih, kalau saya juga bekerja di perusahaan global ya, nggak cuma di lokal saja kayak gitu. Karena opportunitiesnya di sana tuh juga cukup banyak gitu. Daya saing kita tuh sebenarnya tinggi gitu. Cuman kita kadang orangnya karena Indonesia kan kadang orangnya malu gitu. Kita malu untuk apply, kita malu untuk apa namanya ngomong bahasa Inggris pun kita malu gitu. Jadi ya itu sebenarnya secara secara kualifikasi kita sama gitu, kita bisa. Cuman kadang malu saja gitu. Kemudian di LinkedIn juga banyak yang share HRD, share pekerjaan di sana, kemudian ada share tentang informasi-informasi kantor atau
informasi pekerjaan kayak gitu, ya semua ada di sana gitu. Tapi ya tergantung juga circle-nya teman-teman. Kalau emang circle-nya kebanyakan apa namanya random gitu ya, informasinya juga pasti akan serandom itu gitu. Kemudian kenapa pakai online platform? Karena ya sebenarnya di sana kita sudah dikasih fitur gitu. Kita masukkan informasi kita di sana, kita bisa mengenerate CV kita dalam bentuk PDF langsung. Nah, itu enaknya kalau apa namanya kita butuh CV-nya tuh cepat gitu. Jadi semisal wah hari ini sore ini langsung dibutuhkan ada perusahaan minta saya CV gitu. Ya sudah langsung generate saja dari LinkedIn-nya, kita tinggal update apa namanya form-nya di sana gitu. Kemudian saat ini HRD itu lebih sering ke LinkedIn sebagai talent pool gitu. Jadi sampai saat ini pun terus terang saya belum pernah mendaftar kerja gitu. Jadi malah malah ditawarin kerjanya dari LinkedIn terus kayak gitu. Jadi mungkin trik ini bisa dicoba sama teman-teman bermain di sana, kemudian membuat circle dengan teman-teman dari HRD atau talent acquisition gitu atau dari people operation. Semisal apa namanya memang ada lowongan, biasanya mereka akan sharing di sana kayak gitu. Dan di DM saja biasanya nanti akan ditanya gitu bersedia atau enggak untuk join kayak gitu. Kalau skill-nya match ya, kalau skill-nya nggak match ya nggak akan ditawarin juga gitu, karena HRD-nya juga bertanggung jawab terhadap perusahaan. Oke, sepertinya itu saja Mbak Teresa untuk siang hari ini. Jadi terima kasih, kalau ada kurangnya saya mohon maaf.